Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas dalam kesempatan siang hari ini terkait dengan fikih muamalah, bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan harta kekayaan dan kepemilikan, khususnya pada masalah kredit card atau kartu kredit. Sebenarnya kalau sebelum kita masuk kepada masalahnya langsung, ada beberapa hal yang perlu kita segarkan dulu dalam ingatan kita, bahwa sesungguhnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan fikih muamalah, Islam membuat sebuah kaidah bahwa pada dasarnya setiap muamalah itu hukumnya boleh. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Dasar dari segala sesuatu yang bersifat muamalah itu hukumnya boleh. Sampai kemudian ada dalil yang melarang hal tersebut. Nah, dalam muamalah itu dalil yang sudah disepakati atau poin-poin besar yang sudah disepakati tentang haramnya, di antaranya adalah masalah riba, masalah penipuan, pemerasan, pemaksaan, dan jahalah, hal-hal yang tidak diketahui berapa besarnya masing-masing akan mendapatkan dari hasil transaksi itu dan seterusnya. Maka seandainya ada sebuah transaksi di bidang muamalah, apapun bentuknya itu, sudah aman dari semua hal-hal yang dilarang, pada dasarnya itu hukumnya boleh. Ini kalau kita bicara tentang hukum hitam putihnya. Di luar dari masalah nanti ada madharat yang sifatnya tidak universal per kasus. Misalnya yang sederhana begini, yang namanya orang kalau belanja asal duitnya duit dia, kan hukumnya halal-halal saja. Tapi kemudian nanti ada pertimbangan lain. Misalnya di tengah RT-nya rumah dia paling bagus, paling kaya, dan kemudian isinya serba mewah, serba wah, lalu menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, urusan kesenjangan sosial ini secara hukum fikih nggak dibahas. Yang dibahas adalah kalau dia beli barang itu dengan uangnya sendiri, hukumnya halal. Duit dia, apa urusan dengan orang lain? Nah, ini kalau kita bicara hukum fikihnya. Tapi tentu saja Islam itu tidak hanya urusan fikih halal haram, tidak hanya hitam dan putih, tapi Islam itu juga terkait dengan banyak sisi yang lain, sisi keadilan, sisi kebersamaan, solidaritas, dan seterusnya. Nah, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan. Tapi sebelum kita masuk bicara pertimbangan-pertimbangan yang lain, kita akan bicara dulu core-nya. Intinya sebenarnya boleh apa enggak, kan begitu. Khusus dalam masalah kredit card, kita akan lihat dulu prinsip yang terjadi. Yang namanya belanja dengan menggunakan kredit card sebenarnya adalah kita belanja tapi tidak bayar, melainkan diutangin sama pihak ketiga. Prinsipnya begitu. Cuma orang yang menghutangkan kepada kita itu memang sudah terikat perjanjian, di mana sebelumnya kita sudah mendaftar jadi anggotanya dan mendapatkan kartunya. Dan kartu itu kemudian boleh digunakan untuk belanja dengan perjanjian nanti yang menghutangkan itulah akan membayarkannya. Cuma nanti ada beberapa konsekuensi. Nah, pada bagian konsekuensi itulah sebenarnya ditentukan apakah menjadi halal atau menjadi haram. Ketika kita menggesek kartu kredit,
untuk membayar apalah misalnya, entah itu makan, entah itu belanja, entah itu beli tiket pesawat dan sebagainya, memang pada saat itu halal. Dalam arti pihak yang kita beli itu dia sudah terbayar dengan cara dihutangkan oleh pihak yang menerbitkan kartu kreditnya. Pada saat menggeseknya itu tidak ada masalah. Yang akan menjadi masalah nanti adalah pada saat kita harus membayar hutang kita kepada penerbit dari kartu kredit itu. Apakah ada kesepakatan riba di situ atau tidak? Nah, kalau melihat yang kasus yang ada selama ini, biasanya pihak penerbit kartu kredit itu memang mengambil keuntungannya dari charge-nya itu, dari ribanya itu. Hanya saja charge itu tidak dijatuhkan pada saat pembayaran, tetapi dikasih waktu berapa kira-kira? Sebulan ya. Jatuh temponya sebulan. Kalau sampai jatuh tempo belum dibayarkan, maka barulah dia kena bunga sekian persen. Nah, biasanya masing-masing sudah punya daftar tarif dan sebagainya. Nah, pada saat terkena bunga sekian persen, itulah terjadi pelanggaran atas prinsip-prinsip dasar sebuah fikih muamalah, yaitu riba. Nah, dengan demikian, apabila sebuah transaksi yang menggunakan credit card itu tidak sampai terkena bunga, misalnya dibayarkannya secepat mungkin sebelum jatuh tempo, sehingga harga yang harus dia bayarkan dengan harga yang dia hutang itu relatif sama, maka sebenarnya belum terjadi pelanggaran itu. Dan kalau belum terjadi pelanggaran, maka itu bukanlah sesuatu yang diharamkan. Jadi dia menjadi haram kalau begini, dan kalau tidak begini dia menjadi halal. Nah, sekarang tinggal kita, apakah mau menggunakan kartu kredit itu menjadi haram atau menjadi halal? Nah, lihat kapan kita akan membayarnya. Mestinya pada saat kita berhutang, yaitu pada saat belanja dan menggesek itu, kita sudah punya perhitungan bahwa saya akan membayarkannya pada tanggal sekian maksimal, sehingga saya tidak akan terkena bunganya. Kalau dari awal niatnya sudah seperti itu, dan kemudian niatnya itu dilaksanakan dengan cara yang tepat pada waktunya, maka sebenarnya tidak terkena bunga. Dan karena tidak terkena bunga, maka pada dasarnya itu menjadi sah transaksinya. Cuma ketika kemudian terlewat, atau memang dari awal niatnya udah biarin aja kena bunga, nggak apa-apa, toh nanti saya bayar juga. Nah, pada saat itu sebenarnya dia sudah meniatkan akan membayar bunganya, dan pada saat dia membayar bunganya itulah sebenarnya terjadi yang namanya riba. Nah, riba ini keharamannya tidak hanya berlaku buat yang dapat untung, tapi juga berlaku buat orang yang dirugikan karena riba itu. Karena hadis yang mengharamkan riba itu bunyinya, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Akilar riba, orang yang makan riba, maksudnya yang diuntungkan dari transaksi riba, yang dapat bunga. Nah, sedangkan mukilahu, orang yang dimakan oleh riba, artinya orang yang dengan transaksi itu dia rugi karena dia harus bayar bunga. Kata Rasulullah, akilar riba wa mukilahu, itu termasuk yang dilaknat oleh Allah. Bahkan tidak berhenti pada dua belah pihak. Rasulullah meneruskan hadisnya dengan kata-kata wa katibahu, dan yang menuliskannya, padahal dia nggak dapat keuntungan apa-apa nih, dia cuma nulisnya doang, bantuin. Wa syahidaihi, dan juga dua orang saksinya. Kulluhum finnar, kata Rasulullah. Semuanya itu sama-sama masuk ke dalam neraka juga. Artinya bahwa riba itu bukan hanya haram kalau merugikan, tidak. Kalau menguntungkan pun haram juga. Kita sebagai orang yang diuntungkan dari riba, kita haram makan keuntungannya, dan kita sebagai pihak yang dirugikan karena harus bayar bunganya pun juga haram juga. Sehingga kartu kredit ini ibarat belati bermata dua. Di satu sisi dia bisa bermanfaat kalau memang bisa cara memanfaatkannya, tapi di sisi yang lain bisa juga membunuh kita kalau nggak mampu memanfaatkannya. Ini adalah hukum dasar yang terkait dengan masalah kredit card. Jadi kalau tanya bagaimana hukumnya kita punya kredit card, tergantung, bisa jadi halal, bisa jadi haram. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Sama dengan kita punya katakanlah senjata api, boleh nggak senjata untuk membunuh orang? Ya tergantung bagaimana kita menggunakan senjata itu.
Kalau digunakan untuk membunuh orang kafir harbi yang ingin membunuh kita, atau bukan orang kafir harbi lah, orang Islam tapi yang memang mau membunuh kita, dan kita mempertahankannya, pada dasarnya baik, pada dasarnya boleh, dan memang kita harus membela diri, atau memang harus membunuh kafir harbi yang memang dia ingin membunuh kita dalam sebuah medan pertempuran. Maka ada perintahnya, kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan atas kamu untuk berperang. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan wa'iddu lakum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Maka persiapkanlah segala sesuatu yang terkait dengan masalah perang itu. Artinya kita punya senjata yang bisa membunuh orang. Kalau memang itu terkait dengan masalah jihad secara fisik di medan perang yang syar'i, berarti punya senjata yang membunuh atau mematikan orang lain, itu hukumnya bisa wajib, bukan hanya boleh, bahkan wajib. Tetapi ketika digunakan untuk membunuh orang yang tidak berdosa, atau membunuh muslim yang tidak memusuhi kita, atau membunuh orang kafir sekalipun, yang dia kafirnya bukan harbi tapi kafir dhimmi, sebagaimana orang kafir umumnya yang ada di negeri kita, maka hukumnya adalah dosa. Kalau memang digunakannya untuk melakukan hal yang melanggar syariat Islam. Kembali kepada kredit card, ketika dia digunakan untuk berhutang tapi hutangnya tidak sampai kena bunga, hukumnya halal. Tapi ketika digunakan dengan ceroboh, lalai, di luar perhitungan dan sebagainya sehingga terkena bunga, selain rugi secara finansial, rugi juga secara ukhrawi atau secara syariah, karena kita jatuhnya menjadi memakan atau melaksanakan sesuatu yang bersifat ribawi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu kalau kita bicara dari segi halal haramnya kartu kredit. Nah, kalau kita bicara dari maslahat yang lainnya, ada beberapa orang tertentu yang memang dia lebih maslahat kalau punya kartu kredit. Misalnya orang yang bekerja di bidang jual beli, dia harus membelanjakan segala sesuatunya dan akan jauh lebih praktis kalau dia menggunakan kartu kredit. Bahkan di beberapa tempat dia tidak menerima cash, harus hanya dengan kartu kredit. Katakanlah misalnya kalau kita beli tiket online, tiket pesawat terbang internasional, nggak berlaku ATM, gitu. Tetap harus pakai kartu kredit online. Beli domain www.com.org.net yang internasional domain, mau nggak mau harus pakai credit card. Belanja secara online, e-commerce, Amazon dan sebagainya, ya memang mau nggak mau harus pakai credit card. Sehingga credit card itu menjadi penting. Check in di hotel saja, nah, itu harus pakai credit card. Karena kalau nggak, bawa tuh duit sekian juta buat jadi deposit, kan ribet urusannya. Tapi kalau pakai kartu kredit dengan mudah bisa dijadikan sebagai jaminan atau garansi dan seterusnya. Sehingga ada orang tertentu dengan kondisi tertentu yang memang dia lebih maslahat kalau dia punya kartu kredit, asalkan dia menggunakannya dengan benar, yaitu tidak sampai jatuh tempo, jatuhnya halal. Nah, sebaliknya ada orang yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat dengan kartu kredit, cuman karena nafsu birahi belanjanya itu tidak terbendung, gitu kan. Lalu dia berpikir bahwa makin tebal dompetnya dengan kartu kredit, wah makin naik gengsinya dan sebagainya. Maka akhirnya dia terjebak dengan kebiasaan buruknya itu sendiri. Karena enak, sekali gesek bisa dibayar, gak gesek bayar. Akhirnya tagihannya numpuk. Ujung-ujungnya Ambon hitam-hitam serem datang ke rumah, kan gitu. Debt collector, ya kan. Nah, itu yang bikin masalah. Sebenarnya dia tidak butuh dengan kartu kredit, tapi karena memang lifestyle-nya itu tidak benar, tidak efisien dan sebagainya, maka kemudian punyanya saja walaupun digunakan dengan cara yang benar pun sebenarnya sudah tidak maslahat lagi, karena memancing dia untuk bersifat konsumeris. Dan sifat konsumeris itu sendiri termasuk innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Sikap mubazir itu termasuk saudaranya setan. Ya, artinya dia membeli satu barang yang sebenarnya dia nggak butuh,
Dia beli cuman karena pengen biar wah bisa ngegesek nih enak gitu. Cuman sekedar bisa ngerasain geseknya aja. Selebihnya sebenarnya dia nggak butuh-butuh amat. Sementara dia belum tentu bisa bayar, dan ketika dia belum tentu bisa bayar, jatuhnya adalah dia akan kena charge, dan charge itu akan terus-menerus naik. Kalau dia tidak bayar, ujung-ujungnya dia akan berurusan dengan debt collector. Nah, maka selain urusan halal haramnya, juga ada urusan tentang efisiensi dalam menggunakan kartu kredit itu sendiri. Kalau memang tidak butuh-butuh amat, ngapain juga kita harus punya kartu kredit? Sebagaimana saya nggak butuh kartu kredit, buat apa gitu kan? Kalau saya butuh-butuh, cuma tinggal nyuruh aja, udah bayarin sana, kamu kan udah punya kartu kredit. Nah, gitu. Saya nggak perlu punya kartu kredit, sehingga kalau ada urusan dengan debt collector, ya bukan saya lah, itu kan yang bisa disuruh-suruh itu yang berurusan dengan debt collector. Nah itu ikhwati fillah rahimakumullah, silahkan saya akan buka kesempatan tanya jawab, mungkin bisa diperkaya lagi atau hal-hal yang terkait dengan masalah ini. Fadhil, silakan. Ya. Ustaz, kembali ke akad pemilikan kartu kredit. Di akad itu kan dinyatakan bahwa jika kita terlambat membayar maka akan dikenakan bunga sekian persen gitu. Nah, apakah dengan kita menandatangani akad itu kita menyetujui riba gitu? Ya, kita menyetujui riba kalau kita terlambat. Berarti dosanya baru terjadi kalau kita terlambat. Tapi niatnya sendiri untuk misalnya itu kan berarti kita punya, artinya kita menyetujui riba itu sendiri saat ketika kita terlambat gitu. Kita menyetujui bahwa kita akan jatuh ke riba kalau kita terlambat. Nah, iya. Tapi kan kita tidak menyetujui riba dalam arti kita sudah melakukannya. Nyambung nggak? Jadi kita tidak bisa dihukum untuk sesuatu yang belum kita kerjakan. Tapi kita menyetujui bahwa ketika kita melakukan itu kita akan dihukumi dengan sesuatu Iya. yang riba. Apakah tidak ada hukumnya? Nggak ada. Jadi dalam hukum fikih, seorang itu tidak boleh dianggap berdosa ketika dia baru sekedar meniatkan. Gitu. Antum mau berzina, niat, silahkan saja. Nggak dosa. Gitu. Baru dosa kalau sudah dieksekusi. Nah, begitu zina, dosa. Tapi kalau baru niat saja, itu tidak dosa. Nah, ini dalam syariat Islam seperti itu, karena seorang itu tidak bisa dihukum karena niatnya. Ini dalam syariat Islam. Dalam syariat umat terdahulu, orang bisa dihukum gara-gara niat. Dia niat jelek, langsung dosanya menjendol. Kayak Pinocchio. Itu cerita Pinocchio itu kira-kira diambil dari cerita Yahudi. Ketika dia berniat mau melakukan hal yang buruk, baru niat saja, itu sudah Allah kasih hukuman. Misalnya kisah Ashabus Sabt, mereka yang mencari ikan di hari Sabtu yang Allah sudah larang. Nah, mereka itu sebenarnya tidak melakukan pelanggaran di hari Sabtu, enggak melakukan. Mereka hanya memasang jaring di hari Jumat sore. Hari Sabtunya mereka tetap masuk ke dalam tempat ibadah mereka. Artinya secara fisik mereka tidak melakukan pelanggaran. Cuma secara niat mereka sudah melakukan pelanggaran. Oleh karena itu Allah laknat mereka, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Orang Yahudi, orang Nasrani, umat-umat terdahulu itu dihukum oleh Allah gara-gara niat. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad tidak akan dihukum kecuali setelah kita lakukan. Walaupun niat yang jelek sebaiknya jangan dilakukan, gitu ya. Tapi urusan dosanya belum, gitu. Saya mau bunuh orang itu, pokoknya pasti saya bunuh lah, gitu. Itu nggak akan dihukum, dan nggak ada dosanya, kecuali setelah betul-betul digorok, nah baru itu keluar rekeningnya, keluar tagihannya. Itu dalam ilmu syariah seperti itu. Cuma kalau pendekatannya bukan ilmu syariah, pendekatannya ilmu tasawuf dan sebagainya, memang para ahli tasawuf itu selalu menyalahkan orang yang punya niat jelek. Gitu. Niat jelek aja udah dianggap salah. Gitu. Itu kalau pendekatannya sufi. Gitu. Makanya tidak boleh melakukan ini, kenapa? Nanti merusak hati. Gitu kan? Merusak hati itu buat mereka sudah dianggap salah. Tapi kalau dalam syariat Islam, merusak hati atau membuat hati seseorang itu katakanlah ingin melakukan ini atau itu dan sebagainya, itu belum gol, gitu. Baru penalti doang, gitu. Kalau lewat garis penalti, bukan berarti kemudian udah pasti gol, enggak, masih baru penalti, ya tetap masih belum apa-apa, baru print, baru offset, gitu ya, baru offset saja.
belum gol. Nah, begitu. Baru offside saja, baru ada peringatan. Nah, di dalam syariat Islam, memang kalau kita bicara hukum sebaiknya tidak, gitu kan? Hukum sebaiknya tidak. Tapi sebenarnya ketika kita menandatangani persetujuan bahwa seandainya saya telat, maka saya rela untuk bayar hukumannya yaitu riba dan sebagainya. Pada saat itu dia sebenarnya belum dikatakan berdosa karena dia belum melakukannya. Dosanya itu baru terjadi pada saat dia betul-betul sudah melakukannya. Baik, ada lagi? Silakan. Pak. Ya. Tapi kan akad itu bukan sekedar niat, tapi kita udah action, udah menyetujui. Itu poin pertama. Dan poin kedua, jaminannya apa? Kita yakin kita bisa bayar sebelum jatuh tempo itu. Karena kan nasib orang gak ada yang tahu, bisa jadi sekarang kita kaya, 1 detik kemudian kita miskin, semua tergantung Allah kan. Betul. Iya. Tapi dosanya apa ketika dia baru sekedar meniatkannya saja? Itu kan bukan sekedar niat, Pak. Enggak, maksud saya enggak. Kalau dibilang dia pelaku riba, mana bukti dia sedang melakukan ribanya? Dia sudah menyetujui akad. Dia hanya menyetujui, tapi dia tidak melakukannya. Nah, dalam ilmu hukum, menyetujui dengan melakukannya itu dua hal yang berbeda. Gitu. Menyetujui, tapi tidak terjadi apa-apa, ya sudah. Ini kasusnya kira-kira begini. Ada 3 orang yang kisah zaman dulu ya, 3 orang yang terperangkap di gua dan dia tidak bisa keluar kecuali hanya dengan berdoa pada Allah dengan tawasul. Nah, salah satu di antaranya adalah bertawasulnya begini, ya Allah, saya pernah melakukan satu perbuatan baik, yang dengan perbuatan baik ini saya minta pintu gua ini terbuka. Perbuatan baiknya apa? Dia pernah hampir mau berzina dengan sepupunya, tapi nggak jadi. Hampir mau berzina dengan sepupunya, tapi nggak jadi. Dosa nggak? Nggak. Tapi malah berpahala. Dan pahalanya itu digunakan buat tawasul agar pintu guanya terbuka. Nah, ini menunjukkan bahwa baru sekedar menyetujui sesuatu yang seandainya begini. Nah, gitu. Itu kan saya setuju seandainya saya begini. Nah, gitu kan? Bukan begini, saya setuju saya minum khamr. Enggak. Nah, seandainya saya begini, saya setuju saya minum khamr. Berarti masih ada dua syarat lagi. Seandainya saya begini, saya setuju riba. Seandainya saya begini, saya setuju minum khamr. Nah, begitu. Ini alasannya. Nah, memang benar bahwa ada kalangan yang mengharamkan kredit card karena dari awal sudah menyetujui riba. Tapi sebenarnya kita balik lagi. Kalau kita berada pada posisi di mana kita sebenarnya tidak butuh kredit card, gunakan dalil yang tadi itu. Saya nggak butuh, ngapain saya harus menandatangani hal-hal seperti itu. Tapi sekarang bayangkan antum berada pada posisi di mana tidak bisa mengerjakan pekerjaan kita kecuali dengan punya kredit card. Lalu apakah kita mau cari dalil yang paling susah? Nah, gitu kan. Kita berada pada katakanlah dua khilaf di sini. Khilaf yang pertama yang tadi antum bilang itu menyetujui saja berarti sudah setuju akan melakukan riba. Nah, tapi dijawab bahwa enggak. Kenapa? Karena ribanya belum terjadi. Lalu kalau ditanya apa yang menjadi jaminan bahwa kita tidak melakukan riba? Ya tadi itu, bahwa saya punya kredit cardnya untuk apa? Gitu. Kalau ini untuk pekerjaan saya, kantor mewajibkan saya punya kartu kredit, di mana memang harus saya menggunakan kartu kredit, jaminannya ya karena ada perintah untuk melakukan itu. Gitu kan. Tapi kalau saya cuma orang biasa-biasa saja yang tidak butuh kartu kredit dan sebagainya, maka kan tidak ada jaminannya. Ya berarti mendingan tidak usah punya kartu kredit. Jadi di sini maksud saya adalah kita pilah antara orang yang memang mau tidak mau harus menggunakan kartu kredit, jaminannya apa? Yaitu tadi mau tidak maunya. Nah, gitu kan. Itu jaminannya. Nah, sedangkan orang yang tidak ada keperluan untuk harus punya kartu kredit, artinya dia tidak punya jaminan itu, walaupun mungkin dia orang kaya misalnya, tapi dia nggak butuh dengan kartu kredit, maka memang sebaiknya dia tidak usah menggunakannya. Seperti yang tadi saya katakan, seperti orang punya senjata api. Kalau memang dia seorang tentara, seorang mujahidin, seorang yang memang niatnya untuk bisa jadi angkatan bersenjata, sebaiknya dia lakukan itu
dan dia punya senjata api. Tapi kalau dia adalah orang yang tidak pandai melakukannya, tidak ada kepentingan untuk punya senjata api, ngapain juga nyimpan senjata api? Mendingan nggak usah dipakai. Jadi saya akan memilah bahwa kredit card itu boleh digunakan buat mereka yang memang tadi punya jaminan untuk bisa memanfaatkan kartu kredit itu dengan cara yang benar, bisa menjalankan kartu kredit itu dengan cara yang aman dari riba. Jaminannya itu. Baik, ada lagi? Silakan. Ya. Ada nggak Ustaz pengecualian di bidang riba? Contohnya kalau orang yang dengan sangat terpaksa harus melakukan riba gitu. Misalnya orang-orang yang di desa itu yang mau nggak mau mereka harus berhubungan dengan internet, itu seperti gimana? Ya. Atau kalau nggak ini Ustaz, yang mengenai misalnya KPR itu. KPR kita kalau mau ambil yang bank syariah itu kan secara bagi hasil misalnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Nah, itu seperti itu gimana? Apakah kita tetap harus memaksakan diri untuk menghindari riba sedangkan kita tidak mampu atau gimana? Gini, jadi ini kan masuk bab darurat ya. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Itu kaidah fikhiyahnya. Segala sesuatu yang darurat itu bisa menghalalkan yang mahzurat, yang terlarang. Darurat bisa membolehkan yang terlarang. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, wad-daruratu tuqaddar biqadriha. Tetapi kedaruratan itu harus diukur berdasarkan kadarnya. Seberapa darurat nilainya, barulah kemudian dia bisa menghalalkan yang tadinya haram. Kalau tingkat daruratnya dari skala 0 sampai 10 adalah 10, oh berarti semua jadi halal. Karena tingkat daruratnya 10. Misalnya apa? Kalau nggak dipilih mati. Kalau nggak ngutang ditembak kepalanya, gitu. Kalau nggak bayar riba ditembak kepalanya mati di tempat saat itu juga. Itu skala 0 sampai 10 itu kedaruratannya level 10. Itu sudah nggak bisa nggak, harus jadi halal darurat itu. Tapi kalau skalanya adalah 5 ke bawah, 1 sampai 10, angkanya cuma angka 1, angka 2, angka 3, oh berarti kemampuan kedaruratan itu untuk menghalalkan yang haram itu juga menjadi terbatas. Wad-daruratu tuqaddar biqadriha. Sekarang kita coba masukkan kaidah ini ke dalam kasus-kasusnya. Petani di desa, kalau memang tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan terikat pada tengkulak, ya kan? Dia tidak punya cara lain, tidak punya peluang lain, hanya itu satu-satunya. Lalu kalau dia tidak bekerja atau tidak menanam, udah pasti dia tidak makan, kelaparan dan sebagainya. Maka pada saat itu tingkat kedaruratannya menjadi kuat, sehingga kekuatan kedaruratan ini bisa menghalalkan yang tadi haram. Nah, kasusnya pada bank konvensional di Indonesia era Soeharto di awal-awal, di mana tidak ada satupun bank syariah. Sedangkan kebutuhan orang untuk berinteraksi dengan bank itu mutlak. Mungkin kalau secara pribadi sekedar nyimpan uang di bank nggak ada masalah. Tapi ada perusahaan tertentu atau orang tertentu yang dia kerjaannya mau nggak mau harus pegang duit, dan duitnya bisa ratusan juta. Kalau taruh di kolong balai di bawah bantal dan sebagainya, nggak jelas urusannya, tidak ada jaminan dan sebagainya, maka mau nggak mau dia harus simpan di bank. Karena belum ada bank syariah pada saat itu, maka pada dasarnya menyimpan di bank konvensional untuk ukuran di zamannya itu menjadi darurat. Wad-daruratu tuqaddar biqadriha, sehingga menjadi boleh. Tetapi ketika sudah muncul bank syariah, ya kan, maka kebolehan berinteraksi dengan bank konvensional itu menjadi berkurang kebolehannya. Yang tadinya bolehnya banyak, lama-lama jadi berkurang. Kalau di zaman sekarang bank syariah itu sudah hampir rata di semua bank konvensional, selalu ada divisi syariahnya. Apakah kemudian bank konvensional sudah haram total? Enggak juga. Kenapa? Karena masih ada beberapa instansi perusahaan yang membayar gaji karyawannya lewat bank konvensional, gitu kan? Pilihannya adalah mau digaji apa enggak, kan gitu. Kayak saya jadi dosen di STAN, mereka minta, Pak, minta nomor rekening. Ya saya bilang, nih Bank Muamalat. Oh nggak bisa Pak, harus BNI. Oke, ini BNI Syariah. Oh nggak bisa Pak, harus BNI 46 yang bukan Syariah. Saya nggak mau kalau gitu.
Ya udah, kalau bapak nggak mau digaji nggak apa-apa. Oh, nggak bisa begitu. Berarti gimana? Ya berarti kebolehan punya rekening di bank konvensional itu dalam konteks itu adalah hak kita dan hanya bisa ditransfer lewat itu secara peraturan, membolehkan kita punya nomor rekening di situ. Tapi dengan syarat jangan sampai terkena ribanya. Riba yang secara langsung, kalau yang secara tidak langsung nggak usah dibahas lah. Yang secara langsung apa? Kalau uang kita mendon di rekening itu sampai sekian lama, pasti berbunga kan? Gimana caranya biar nggak sempat berbunga? Jadi begitu ditransfer dari perusahaan atau dari mana, ketahuan sudah masuk, tarik, gitu kan? Nah, sisain aja yang sekiranya batas minimal, kan begitu. Artinya kita memang memanfaatkan secara minimal sekali dari apa yang bisa kita ambil dari sana. Itu contohnya. Masuk kepada bab KPR tadi itu kan, gitu. Pertanyaannya, kalau kita tidak tinggal di KPR itu, apakah tingkat kedaruratannya sudah sampai tingkat 10 tadi? Artinya kalau nggak punya rumah di KPR itu, nggak kredit rumah dengan KPR itu, apakah kita akan meninggal dunia tiba-tiba gitu misalnya, atau tiba-tiba akan jadi sakit, akan punya madorot yang besar dan sebagainya, atau bagaimana? Gitu. Sementara juga sudah mulai ada kredit-kredit rumah yang syariah kan. Pilihannya kenapa cari yang konvensional dibandingkan yang syariah? Oh, karena yang syariah jatuhnya lebih mahal daripada yang konvensional. Nah sekarang istafti qalbak, fatwanya tanya kepada hati nurani masing-masing, gitu loh. Kita ngejar, apakah masih layak kita bilang itu darurat atau enggak? Ketika sudah ada yang syariah, walaupun jatuhnya lebih mahal. Sebab logikanya begini, nyimpen duit di bank syariah, nyimpen duit di bank konvensional, lebih untung di bank konvensional daripada di bank syariah. Kenapa? Karena bank syariah itu masih bulat manajemennya di dalam itu, masih nggak jelas, gitu kan? Nah, apakah hanya sekedar dengan perbedaan nilai sekian itu kita akan mengatakan oh masih darurat karena bank syariah belum benar, kita pakai bank konvensional aja. Kenapa? Karena ada dapat grand prize-nya itu baby bands dan sebagainya. Apakah yang kita kejar-kejar itu atau yang kita cari mana yang sudah ada halalnya walaupun belum terlalu menjanjikan? Nah, kalau kita tanya kepada hati nurani kita masing-masing, sebenarnya sudah ada cara yang halal walaupun memang belum terlalu menarik dalam hitung-hitungan kita, gitu kan? Nah, tinggal kalau saya berpendapat, tapi mungkin nggak bisa ya saya kasih contoh karena saya nggak punya problem dengan rumah KPR ya, gitu. Mungkin buat antum yang belum punya rumah dan sebagainya itu bisa jadi problem berat. Tapi ala kullin mau pakai pendapat yang lebih keras, yang lebih tegas bahwa tetap tidak boleh karena sudah ada kredit rumah yang syariah. Bisa, tapi mau pakai pendapat yang lebih lunak. Karena apa? Karena walaupun ada selisih yang nggak seberapa, tapi buat orang-orang tertentu selisih yang nggak seberapa itu tetap bisa ada nilai yang tersendiri, tetap ada hitung-hitungannya dan sebagainya. Maka tingkat kedaruratan setiap orang itu bisa jadi beda-beda. Buat orang tertentu yang sudah imannya mendalam, tawakalnya tinggi, kerjanya juga bagus dan sebagainya, mungkin saja buat dia, sudahlah tawakal sama Allah daripada jatuh yang haram, saya pakai yang lebih aman. Bersabar dulu sampai 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan, tapi saya bisa dapat jaminan bahwa kredit rumah saya itu betul-betul syar'i. Tapi ada juga orang yang tipenya nggak kayak gitu. Dia senang ibarat di sini ada jurang, di sini ada tanah yang tinggi, udahlah main di pinggir-pinggir, yang penting jangan jatuh lah. Ada juga yang tipenya berani berakrobat seperti itu. Ini kembalinya tinggal masalah mentalitas sebenarnya gitu. Ada orang mental takwa. Mental takwa itu artinya nggak berani lah gitu. Mendingan jalanannya terang, saya berani lewat. Tapi kalau jalannya remeng-remeng, takut ada lubang, takut ada apa dan sebagainya, nggak berani. Nah itu kembalinya kepada mentalitas. Kalau mau cari fatwanya di 2 tempat itu ada sebenarnya. Maksudnya mau cari dalil yang kemudian menghalalkan KPR BTN yang ribawi itu, ya cari dalilnya bisa dengan mudah ada. Ya darurat itu tadi. Sementara yang syariah masih nggak jelas, masih susah dan sebagainya, wong ini ada yang di depan mata. Toh niat kita bukan mau melakukan riba, tapi kita mau mendapatkan hal yang terbaik, cuman jalannya kok masih adanya yang seperti ini. Nah, itu bisa diambil dalil yang seperti itu. Tapi juga ada orang yang nggak mau seperti itu. Saya daripada masuk kepada wilayah yang syubhat, yang antara halal dengan haramnya masih abu-abu, mendingan saya berhenti dan saya pastikan bahwa saya hanya melakukan hal yang sesuai dengan yang sudah terang, yang sudah pasti saja. Oke, ada lagi silakan.
Ibu-ibu mungkin ada yang mau nanya? Iya. Saya belum tahu. Memang beberapa teman menceritakan bahwa sudah ada usulan kartu kredit syariah. Cuma kelihatannya belum belum ada yang eksis gitu. Belum ada yang eksis. Saya sendiri kurang banyak mengikuti perkembangan kartu kredit yang sifatnya syariah. Karena jangankan kartu kredit yang perbankan biasa saja pun sebenarnya juga masih banyak problemnya. Sebab dia akan mencari keuntungan lewat apa? Kalau kartu kredit konvensional itu keuntungannya gampang, ngutang, nggak bayar lebih dari sebulan, cas, gitu aja kan. Nah sekarang kalau kartu kreditnya pakai syariah, mau bagaimana nih? Gitu. Dari mana si penerbit kartu kredit itu bisa dapat keuntungan? Kan nggak mungkin dicas. Langsung kena cas ya namanya sama aja ke riba-riba juga. Langsung kena cas ya riba-riba juga karena judulnya kan minjem. Judulnya minjem. Kecuali bukan pinjem, dibeliin. Nah gitu, dibeliin. Beda ya. Ini beda akad, beda hukum. Kayak mobil dibeliin. Ya, kayak kita punya koperasi simpan pinjam, lalu kita nggak pinjem uang kepada koperasi, tapi koperasi membelikan kita motor, lalu kita ngeredit sama koperasi. Nah, gitu kira-kira. Jadi jatuhnya adalah bukan akadnya pinjem uang, tapi akadnya dibeliin. Nah, tinggal bagaimana diatur sistemnya. Jadi ketika kita ada di satu supermarket misalnya, kita makan di restoran. Mau bayar, kita pakai kartu kredit syariah, gesek, seret. Judulnya adalah kita beli makanan, membelikan makanan buat penerbit kartu syariah. Jadi kartu syariah itu membeli makanan, lalu dijual ke kita. Nah kita kemudian mencicil harga makanan itu. Nah, akadnya dibikin seperti itu. Nah, baru bisa. Cuman belum ada yang melakukannya kelihatannya. Belum ada yang melakukannya. Tapi kalau akadnya dibuat seperti itu sebenarnya bisa. Jadi dalam syariat Islam tuh banyak orang menyindir begini, itu kan cuma akal-akalan aja, toh jatuhnya sama aja. Sebenarnya enggak juga, karena memang beda akad, beda kesimpulan, beda hukum. Contoh yang sederhananya masalah orang melakukan hubungan suami istri, ya kan? Ada dua pasang, yang satu melakukannya dengan akad nikah, yang satu melakukannya dengan akad jual beli. Yang dengan akad nikah itu halal, yang dengan akad jual beli itu haram. Yang dengan akad nikah melakukan hubungan suami istri mah sama juga, tekniknya sama, ya. Lipatnya juga mungkin sama, atau kecepatannya juga mungkin sama dan sebagainya. Cuman akadnya adalah akad nikah. Sedangkan yang satu lagi akadnya akad jual beli, mungkin caranya sama, tekniknya sama, apanya sama, enaknya juga sama, gitu kan? Cuman hukumnya jatuhnya beda. Yang itu hukumnya haram, karena judulnya jual beli. Saya booking Anda dengan harga sekian untuk 3 malam. Tunai. Cicil, ya bagaimana? Akadnya akad jual beli haram. Kalau akadnya akad nikah halal, ya kan? Nah tadi yang namanya kartu kredit, kalau akadnya pinjem uang dengan syarat pengembaliannya harus plus bunganya haram. Tapi kalau akadnya akadnya adalah belikan itu nanti jual ke saya, nanti saya beli dari sampean dengan harga yang lebih tinggi, itu jadi boleh. Pinjem duit buat beli motor, ya kan? Pinjem duitnya 15 juta, kembalinya 17 juta, haram, gitu kan? Tapi kalau saya mau beli motor, tolong kamu belikan lalu jual ke saya, nanti saya beli dengan harga 17 juta, itu halal. Karena akadnya jual beli, bukan pinjem duit. Jatuhnya sama juga, enaknya sama kan? Artinya manfaatnya sama, cuman akadnya beda. Nah, disitulah pentingnya kita mengetahui istilahnya mana bagian syariat Islam yang bisa dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.
Dulu di zaman Rasulullah ada akad pinjam uang yang halal dan menguntungkan buat yang minjemin, yaitu namanya akad rahan, gadai. Rasulullah tuh sering kali ketika dapurnya sudah nggak ngebul 3 bulan, beliau ambil jalan yang terakhir, yaitu nenteng baju besinya, baju besi, baju perangnya itu dibawa ke rumah tetangganya yang Yahudi. Saya butuh duit mau makan. Nah, baju besinya itu digadaikan, uangnya pinjam, nanti dengan syarat pengembaliannya sama dengan jumlah uang pinjamnya. Si Yahudi itu mau, kenapa? Karena dia dapat untung. Dari mana? Bukan dari bunganya, tapi dari ongkos nyimpenin baju besi, ongkos penitipan baju besi itu. Karena baju besi itu dia yang simpan, dan untuk menyimpankannya ada deposit box lah istilahnya begitu. Atau saya naik motor berhenti di satu gedung, ketika saya titipkan motor kepada tukang parkir, saya kan harus bayar sama tukang parkir sebagai jaminan. Maka kemudian saya harus bayar. Maka baju besinya Rasulullah itu dihargai. Sehari menyimpan harganya berapa duit. Nah, ketika Rasulullah mengembalikannya 3 bulan kemudian, hutangnya itu pinjam sekian dinar, kembali sekian dinar sama. Cuma ketika mau ambil baju besi ada ongkos penitipan baju besi. Maka dari ongkos penitipan baju besi itulah si Yahudi yang meminjamkan itu dia dapat untung. Makanya Yahudi itu mau karena untung, dan Rasulullah juga mau karena halal. Ini yang sebenarnya harus kita eksplorasi lebih lanjut, bagaimana agar akad-akad kita itu bisa sesuai dengan syariah tapi tetap menguntungkan. Kadang-kadang kan kesannya kita kalau syariah itu berarti nggak menguntungkan. Ini karena sebenarnya kurang piawai saja, kurang cerdas secara syariah gitu sebenarnya. Baik, ya. Satu lagi pertanyaan. Kalau misalnya tadi kategori syariah, boleh nggak misalnya ya akadnya tetap seolah-olah banknya membelikan, terus kemudian saya mencicil ke bank itu dengan harga lebih tinggi. Ya, tapi harga lebih tinggi akan berlaku kalau saya bayarnya lebih dari sekian hari. Boleh nggak seperti itu? Gini, yang namanya akad jual beli itu harus pasti, harus fix gitu. Jadi pasti lebih tinggi mestinya, ya. Bukan pasti lebih tinggi, pasti harganya berapa. Tidak boleh kalau telat berarti harganya sekian, kalau telat berarti harganya sekian, nggak boleh begitu. Pastikan saja dari awal bahwa sekarang ini logikanya orang tidak akan mungkin menerbitkan kartu kredit kalau dia nggak untung. Iya pasti. Ya kan? Nah, daripada dibikin jadi ngambang, ya kan dibikin ngambang tuh. Kalau belum sebulan, Anda tidak perlu kena charge. Tapi kalau udah lewat dari sebulan, kena charge. Iya. Cuman hitung-hitungan statistiknya si penerbit kartu kredit pasti kena, gitu kan? Makanya itu dibikin seolah-olah kayaknya menguntungkan, gitu kan? Maka mendingan daripada repot, udahlah pastikan saja sekian persen dia ngambil keuntungan. Tapi bukan pinjam uang akadnya, membelikan, gitu kan? Beli benda harganya 2 juta, ya kan? Nah, begitu kita bayar pakai kredit card syariah 2,2 langsung. Ya udah berarti saya punya hutang sama yang membelikan itu dengan harga 2,2. Selesai. Fix. Kapanpun bayarnya. Nah, gitu. Karena cicilan 6 kali itu. iya cicilan 6 kali, ya berapapun. Nah, bahwa ketika nanti pada jatuh tempo ternyata tidak dibayar, orang itu bisa kena denda. Bisa. Cuma yang ngambil dendanya bukan pihak yang menerbitkan hutang, bukan yang luar hutang. Yang mendenda adalah misalnya negara, itu boleh. Jadi denda itu, kalau dendanya yang ngambil adalah yang ngutangin, apa bedanya dengan riba, ya kan? Nah, dendanya itu hukumannya itu yang ngambil bukan yang mengutangkan, tapi misalnya negara. Nah, berarti dia kena denda, gitu misalnya. Nah, sebagai hukuman kenapa bayar hutang kelewat. Nah, ada sesuatu yang disita atau bagaimana, nah, itu bisa diatur. Makanya kartu kredit syariah itu kelihatannya masih belum terlalu banyak disosialisasikan. Jamnya sudah habis ya. Nah, tentunya mungkin nanti kapan-kapan bisa kita teruskan kalau memang materinya berkembang. Waktunya sudah cukup sampai jam 1. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kajian yang kedua siswa dan beberapa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.